Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di dalam IHMPA Online 3 Oktober 2021. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars PLKPA dengan sikap sempurna. Mari kita nyanyikan lagu Mars PLKPA. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa merasakan karya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah impa kami. Tuhan, berkatilah ibadah impa ini dari awal hingga berakhir dengan seluruh kehendak Tuhan, dan berkatilah adik-adik layan yang ada di rumah untuk menyaksikan video impa ini. Tuhan, kiranya Tuhan buka pendengaran mereka sehingga mereka tidak hanya mendengar tetapi juga mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa aku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 8 ayat 2. Mazmur pasal 8 ayat 2. Seperti biasa, kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, dan adik-adik layan dan kakak layan pendamping akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 8 ayat 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Adik-adik silakan duduk kembali. Dan untuk pelayan firman pada minggu pagi ini akan dibawakan oleh Kak Yehezkiel. Kepada Kak Yehezkiel, kami persilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Dan sekarang kita akan memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan atau membaca Alkitab kita, mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Ya. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Sudah adik-adik? Ya, kalau sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa dapat kami laksanakan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukannya dengan berani di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kiranya firman-Mu hari ini dapat kami memahami dan dapat kami mengerti. Tuhan, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Dan kakak akan bacakan untuk kita semua dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku tahu. Saudara di Damsyik, dari mereka aku tahu telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengatut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan kita. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar lagi dari Rasul Paulus, yang dimana dulu Rasul Paulus ini adalah orang yang menganiaya penganut jalan Tuhan
Jadi sebelum namanya Paulus ini namanya adalah Saulus. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu ya. Jadi pada waktu itu saat Paulus namanya masih Saulus, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dimana dia menangkap mereka, dia aniaya, dia siksa, kemudian dia masukkan ke dalam penjara. Pokoknya dia hukum deh. Ya, dia nggak senang lihat orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dan pada waktu itu memang dia belum mengenal Allah, adik-adik. Tapi setelah Allah menegur dia, Allah menjadikan dia sebagai alatnya, berubahlah namanya menjadi Paulus. Orang-orang yang dimana orang-orang semakin percaya kepadanya karena dia telah berubah. Sekarang adik-adik kita masuk dalam Alkitab kita, yang dimana topik hari ini Paulus membela dirinya di hadapan banyak orang, adik-adik. Jadi mari kita bahas satu persatu ya, adik-adik. Di ayat pertama diceritakan bahwa Paulus ingin berbicara untuk melakukan pembelaan diri. Kenapa ya dia melakukan pembelaan diri? Memangnya dia buat salah apa? Apa yang dia lakukan sampai-sampai dia ditahan, kemudian dia harus melakukan pembelaan. Ya, namanya kita adik-adik, kalau kita melakukan pembelaan berarti kita kadang bisa jadi kita dituduh atau kita melakukan pembelaan diri agar kita tidak disalahkan. Jadi pada waktu itu Paulus melakukan pembelaan diri. Kenapa ya? Mari kita baca lagi. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ternyata sebelumnya orang-orang Yahudi ini pikir bahwa Paulus ini orang lain. Jadi mereka kayak, ini siapa ya kok lain. Ternyata waktu Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka baru sadar, ternyata orang ini sama kayak kita. Ternyata dia ini adalah orang Yahudi. Jadi mengertilah mereka bahasanya Paulus dan mereka tenang. Dan kalau dibaca ayat sebelumnya, ternyata Paulus ini ditangkap karena dia dituduh loh adik-adik. Dia dituduh karena membebaskan 4.000 orang bersenjata ke padang pasir. Ya, ternyata seperti itu. Yang menuduh dia ini ternyata adalah prajurit-prajurit yang ada di Tarsus, yang ada di Damsyik pada waktu itu. Jadi pada saat dia dituduh, dia ditahan adik-adik. Dia ditahan sehingga dia melakukan pembelaan. Nah, pada saat dia melakukan pembelaan, orang-orang pada takut. Ini orang siapa ya? Kok kelihatannya berbeda? Tapi setelah dia berbicara dalam bahasa Ibrani, ternyata barulah orang-orang itu paham. Ternyata dia adalah salah satu dari kita, yaitu orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Ibrani. Kemudian di ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah. Nah, ternyata pada waktu itu Paulus mengaku bahwa dia adalah orang Yahudi yang sama seperti mereka, dan dia menjelaskan bahwa dia dididik dengan teliti sehingga dia menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah. Tapi kenapa dia sampai menjelaskan hal itu? Kenapa dia menjelaskan dia sampai bilang dia ini orang yang diajar, orang yang melakukan pekerjaan bagi Allah? Memangnya apa sih yang dia lakukan? Kemudian di ayat 4 dia mengaku adik-adik, dia mengaku bahwa dikatakan, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi pada waktu itu Paulus mengaku, di ayat 5 juga dikatakan, dia mengaku bahwa dulu dia melakukan kesalahan, yang dimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang berdoa, setiap orang yang menyembah Allah, dia tidak suka, sehingga dia memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, adik-adik, di dalam firman ini mau dikatakan kepada kita bahwa Paulus ini sangat berani adik-adik. Kenapa dia sangat berani? Karena ada Roh Kudus Allah yang menyertai dia sehingga dia berani untuk berbicara, dia berani untuk menyatakan kesaksiannya karena dia telah diselamatkan oleh Allah. Jadi adik-adik,
keberanian Paulus ini patut kita tiru adik-adik, baik kakak maupun adik-adik semua yang ada di rumah. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan, memberitakan keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini, jika adik-adik baca sampai akhir, sebenarnya sampai akhir pun orang-orang itu pada saat Paulus melakukan pembelaan, mereka tetap mengatakan, "Nyahlah kau." Mereka mengatakan, "Nyahlah kau." Kenapa? Karena mereka melihat latar belakang yang dilakukan oleh Paulus, betapa mengerikannya dia menganiaya beribu-ribu orang yang percaya kepada Allah. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan pimpinan Roh Kudus yang diberikan kepada Paulus, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu Allah percaya ke Allah. Dia percaya bahwa Allah bersama-sama dengan dia, sehingga dia tidak takut. Dia tetap melakukan pembelaan, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, untuk kita semua di rumah dalam menjalankan misi Allah atau karya Allah, kadang kita itu mengalami hambatan ya, entah dari teman-teman kita, guru-guru kita, bahkan sahabat-sahabat kita sendiri kadang bisa menjadi hambatan buat kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya karena kita sebagai orang Kristen itu kadang susah sekali untuk memberitakan firman Tuhan karena kadang kita takut. Tapi sebenarnya tidak ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik semua, walaupun dimanapun adik-adik berada, tetap berdoa, minta hikmat dari Tuhan agar Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan adik-adik. Kemudian adik-adik, walaupun ada hambatan, kita juga tidak boleh kalah dari hambatan itu adik-adik. Karena Allah itu punya banyak cara, ya. Allah itu punya banyak cara untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Mungkin saat kita memberitakan firman Tuhan ke teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka kayak, kamu ini memberitakan agama yang gak baik, itu salah. Jangan adik-adik ambil hati, tetap lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Yang penting kita sudah menjelaskan kepada orang itu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Dan walaupun kita seperti itu, Allah tetap menunjukkan kuasanya. Dia akan tetap menolong kita dengan Roh Kudusnya. Jadi pada saat kita berbicara sesuatu tentang Yesus Kristus, Dia pasti akan memberikan kemudahan bagi kita, yang dimana kita menjelaskan kepada orang dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi itu saja firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Intinya adalah kita minta hikmat kepada Roh Kudus agar kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami Tuhan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarkanlah kami menjadi Paulus masa kini, agar kami berani untuk memberitakan firman-Mu dan membela diri kami. Ya Bapa, pada doa kali ini ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Yang pertama adalah untuk negara kami Indonesia, yang dimana negara ini adalah negara yang beragam, negara yang banyak suku, agama, bahkan budaya. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap lindungi negara kami ini. Kiranya negara kami bisa menjadi
tempat bagi orang-orang yang ingin kedamaian, yang dimana negara ini bisa menjadi wadah setiap orang untuk melakukan kebaikan. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati setiap pemimpin kami, mulai dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Kiranya Engkau memberkati kepimpinan mereka, Engkau berkati mereka setiap hal yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu kepadamu. Ya Tuhan, hari ini juga kami ingin berdoa buat gereja-gereja yang berada di seluruh dunia, khususnya gereja GPIB Immanuel Tarakan Pos PLKS Eklesia ini. Ya Bapa, ada beberapa hal yang dilakukan oleh gereja kami ini, kiranya Engkau selalu sertai setiap pembangunan yang ada, Engkau berkati setiap pelayanan yang ada ya Bapa. Kiranya setiap hal yang dilakukan oleh jemaat-Mu di sini bisa berguna bagi setiap orang yang mendengarkan, bahkan di sekeliling kami saat kami di luar. Ya Bapa, hari ini juga kami ingin berdoa buat orang yang sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau mau berkati mereka, Engkau jamah mereka, kiranya dengan makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, mereka dapat menjadi sehat kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bapa, kami ingin berterima kasih karena Engkau sudah menambahkan satu umur lagi kepada mereka. Dan Bapa, kiranya di umur mereka yang bertambah ini, mereka bisa menjadi lebih dewasa dan bisa selalu mengandalkan Engkau. Dan Bapa, kami juga berdoa buat diri kami sebagai pelajar, kiranya Engkau memberkati setiap hal yang kami lakukan ya Bapa, setiap pelajaran yang kami lakukan, bahkan dari buku maupun dari guru-guru kami, kiranya Engkau mau selalu sertai kami agar menjadi anak yang baik. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan Bapa, agar kami dapat memilah hal yang buruk dan yang baik. Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang yang di sekitar kami, baik keluarga kami maupun orang-orang dekat dan jauh. Kiranya Engkau selalu sertai mereka di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam aktivitas berikut video aktivitas kita. Ya adik-adik, jadi aktivitas kita pada pagi hari ini adalah menggambar anak mencuci tangan. Jadi adik-adik bisa menggambar sebisanya saja ya adik-adik, menggambar anak yang sedang mencuci tangan. Oke adik-adik, itu saja aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu, sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Baiklah adik-adik, demikianlah pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Kakak kembalikan kepada pelayan liturgi. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam warta PKPA. Warta PKPA yang pertama, adik-adik tetap harus mengikuti ibadah IHMPA online setiap minggunya, dan adik-adik juga jangan lupa mengerjakan aktivitas yang sudah
kakak lain berikan. Dan yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau adik-adik keluar rumah tetap memakai masker. Kalau dari luar rumah adik-adik harus mencuci tangan. Dan sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.